Assalamualaikum. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Kalau tadi saat menyebutkan soal, saya menuliskan bahwa soalnya adalah xn sama dengan n plus 1, di mana n-nya adalah elemen bilangan natural. Nah, saya tadi salah. Harusnya bukan n tapi z. Maksud saya adalah bilangan bulat. Jadi n adalah bilangan bulat. Bilangan bulat lambangnya adalah z double struct. Jadi z huruf besar z dengan garis double. Nah, sekarang akan kita lakukan analisa sinyal ini menurut 7 klasifikasi yang telah kita bahas. Pertama, seperti yang nomor sebelumnya, kita gambar dulu grafik dari sinyal xn sama dengan n plus 1. Kita buat garis bilangannya dulu. Garis yang mendatar adalah garis bilangan untuk n, sedangkan garis yang vertikal adalah garis untuk xn. Nah, saya kasih angka dulu di garis bilangannya. Akan saya ambil beberapa angka seperti sebelumnya. Saya hanya pakai min 3 sampai 3 saja untuk sederhananya. Perlu kita perhatikan bahwa n-nya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu tentu saja dari min tak hingga sampai tak hingga ada semua. Tapi saya ambil saja min 3 sampai 3. Jadi kalau kita mau perjelas, bilangan bulat itu adalah dari min tak hingga sampai tak hingga. Misalkan saya ambil nilai terkecilnya adalah ini, dan seterusnya. Jadi min tak hingga sampai tak hingga ada terus, baik negatif maupun positif, dan 0 semuanya terangkum di dalam bilangan bulat. Bilangan bulat itu berarti bilangan yang tidak memuat pecahan atau habis dibagi oleh tidak mengandung koma-koma. Itu juga bisa diartikan definisi dari bilangan bulat. Nah, sekarang kita gambarkan dari ini tadi, sinyal yang kita punya xn sama dengan n plus 1. Ketika n-nya sama dengan 0, berarti xn-nya adalah n plus 1. Untuk lebih jelasnya saya tuliskan di sini. Untuk n sama dengan 0, maka xn-nya adalah n plus 1. Berarti 0 plus 1, 1. Untuk n sama dengan 1, berarti xn-nya adalah n plus 1. N-nya diisi 1, berarti 1 plus 1, 2. Sekarang n sama dengan 2, xn berarti n plus 1, 2 plus 1, 3. N sama dengan 3, xn sama dengan n plus 1, berarti 3 plus 1, 4. Ini tadi saya mulainya dari 0, kalian boleh mulainya dari min 3 juga nggak apa-apa kalau ingin urut. Sekarang n sama dengan min 3, berarti xn-nya adalah n plus 1, berarti min 3. Min 3 masukkan sini, min 3 plus 1 adalah min 2. N sama dengan min 2, berarti xn-nya n plus 1, min 2 plus 1, min 1. N min 1 sekarang, maka xn-nya adalah min 1 plus 1, 0. Sudah ya, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Sudah semua yang kita pakai. Sekarang kita plot ketika
N sama dengan 0, berarti posisinya di sini, XN-nya adalah 1. Saya gambar dulu grafik untuk yang di sini nilai XN-nya. Ini saya 1, 2, 3. Ini min 1, min 2, min 3. Ya. Ketika min 3, saya urut dari sini. Ketika min 3, N sama dengan min 3, berarti kita pakai yang ini. Ketika N sama dengan min 3, XN-nya adalah min 2. Berarti min 3, min 2. Di sini. Ya, lurus dengan ini. Ini adalah ketika N sama dengan 3. Ketika N sama dengan 2, min 2 maksud saya, N sama dengan min 2, XN-nya adalah min 1. Berarti di sini. Ketika N sama dengan min 1, nilainya adalah 0, sinyalnya 0, berarti di sini 0. Ketika N-nya sama dengan 0, maka XN-nya 1. Lihat di sini. Ketika N sama dengan 1, nilainya adalah 2. Ketika N sama dengan 2, nilainya 3. Berarti di sini. Ketika N sama dengan 3, nilainya 4. Berarti di sini 4. Lurus dengan ini ya, 4. Karena ini sinyalnya hanya dimiliki ketika N-nya itu bilangan bulat, berarti selain di nilai-nilai di angka-angka yang bukan bilangan bulat itu enggak ada. Berarti yang ada hanya di sini, di sini, di sini, di sini. Kita kasih garis. Sini, di sini, di sini. Nah, karena ini jalan terus dari min tak hingga sampai tak hingga, maka kan kita nggak mungkin untuk menggambar semuanya. Kita kasih titik-titik 3, artinya ke kanan jalan terus, ke kiri jalan terus. Nah, ini gambarnya sudah jadi. Sekarang kita mulai analisa. Apakah dia sinyal discrete atau continue. Kalau kita lihat dari sini sudah terlihat bahwa ini sumbu N-nya, sumbu waktunya ini loncat-loncat, hanya ada di nilai yang merupakan bilangan bulat. Maka ini berarti sinyalnya adalah sinyal waktu discrete. Kemudian yang kedua adalah apakah dia analog atau digital. Kalau kita lihat di sumbu XN-nya, ini nilainya juga loncat-loncat. Kalau kita lihat dari sini, ini min 2 nilainya, terus loncat ke min 1, loncat lagi ke 0, loncat ke 1, loncat ke 2, loncat ke 3, dan seterusnya. Loncat-loncat berarti tidak kontinu. Kalau tidak kontinu berarti discrete. Kalau XN-nya ini discrete, berarti sinyalnya adalah sinyal digital. Kemudian yang ketiga, apakah dia periodik atau aperiodik. Kalau kita lihat sinyalnya ini makin ke kanan dia makin naik, makin ke kiri dia makin turun, berarti tidak akan ada pengulangan, berarti dia termasuk sinyal aperiodik. Yang keempat, apakah dia terbatas atau tidak terbatas. Kalau kita lihat di sini ada tanda dia ke kiri jalan terus, ke kanan jalan terus, berarti tidak terbatas. Maka sinyal ini adalah sinyal tidak terbatas. Sinyal tidak terbatas. Yang kelima, apakah dia kausal, anti kausal atau non kausal. Kalau kita lihat dari grafiknya, dia di sebelah kiri tidak 0, di sebelah kanan juga tidak 0, berarti dia non kausal. Sinyal non kausal. Kemudian yang kelima, apakah dia genap atau ganjil. Genap atau ganjil kita buktikan dulu secara analitik. Genap atau ganjil,
xn-nya adalah n plus 1. Kemudian kita akan cek apakah xn sama dengan x min n. Ini untuk ngecek apakah dia genap atau ganjil. Karena ini kita ubah n-nya menjadi min n, yang di sini kita cek ininya x min n-nya berapa. Karena di sini xn sama dengan n plus 1, berarti x min n, ketika n-nya kita ganti min n, berarti di sininya juga kita ganti min n plus 1. Apakah xn sama dengan x min n? xn-nya adalah n plus 1, x min n-nya adalah min n plus 1. Jelas tidak sama. N plus 1 tidak sama dengan min n plus 1. Kesimpulannya, xn tidak sama dengan x min n, sehingga bukan sinyal genap. Kita sudah ngecek yang bagian ini untuk yang genap. Sekarang kita cek yang syarat dari sinyal ganjil, apakah dia memenuhi atau tidak. Kita cek x min n. Kita tadi sudah tahu x min n-nya, berarti ini kalau kita kurungi begini, kita bisa memanfaatkan nilai yang kita dapat dari poin yang pertama tadi ketika kita ngecek apakah dia genap. Nah, kita sudah tahu bahwa x min n-nya adalah min n plus 1, berarti tinggal kita substitusikan min n plus 1. Ini distribusikan, min kali min berarti plus, min kali min n plus n, min kali plus 1 min 1, sehingga kita peroleh bahwa min x min n adalah n min 1. Dengan demikian kita bandingkan sekarang xn-nya apakah sama dengan min x min n. xn-nya n plus 1, min x min n-nya adalah n min 1. Jelas tidak sama. Yang satu n plus 1, yang satu n min 1. Berarti tidak sama. Kesimpulannya, bukan sinyal ganjil. Nah, sudah kita cek tentang apakah dia memenuhi syarat sinyal genap. Ternyata tidak. Apakah dia memenuhi syarat sinyal ganjil? Ternyata tidak. Berarti sinyal ini, sinyal xn sama dengan n plus 1 ini bukan sinyal genap maupun sinyal ganjil. Yang terakhir, apakah dia sinyal deterministik atau acak? Sudah jelas bahwa nilai n plus 1 itu nilainya pasti bernilai sesuatu. Misalkan, maksud saya n plus 1. Kalau n-nya 0 berarti ya xn-nya pasti 0 ditambah 1 pasti 1, nggak mungkin nilai yang lain. Kalau n-nya 2 berarti 2 plus 1 pasti 3, nggak mungkin nilai yang lain. Berarti ini sudah pasti nilainya. Berarti dia termasuk sinyal deterministik. Ya, ini adalah 7 klasifikasinya tadi. Nah, ini untuk sinyal, bukan sinyal genap maupun sinyal ganjil. Ini tadi kan kita ngerjakan ngeceknya lewat analitik, lewat analisis ini syarat tadi. Kalau kita lihat dari gambarnya, dari grafiknya, sebenarnya kelihatan, anggap ini cermin. Ketika ini kita anggap cermin, maka samping kanan, sisi kanan dan sisi kiri terlihat bahwa dia tidak setangkup, tidak simetris. Berarti dia tidak
memiliki ciri grafik dari sinyal genap, tidak simetris. Dia juga tidak antisimetris. Kalau kita lihat, kalau ini jadi cermin kan berarti harusnya di sini 2, harusnya kan di sini min 2. Tapi dia di sini nilainya 0. Di sini 2, dia nilainya di sini 0. Di sini nilainya 3, di min 2 nilainya min 1. Berarti bukan juga antisimetris, tidak saling berkebalikan. Berarti dia tidak memenuhi sifat grafik dari sinyal genap maupun sinyal ganjil, dan secara hitungan pun dia terbukti bahwa dia bukan sinyal genap maupun sinyal ganjil. Ini untuk nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Untuk nomor 3 ini soalnya adalah xt sama dengan t kuadrat min 1, di mana t-nya ini lebih besar sama dengan 0 dengan t elemen bilangan real. Nah, tadi sepertinya belum saya sampaikan bahwa salah satu ciri, meskipun tidak selamanya, tapi biasanya sinyal yang kontinu itu memakai simbol waktu T. Sedangkan sinyal yang diskrit biasanya pakai simbol waktu N, meskipun bisa jadi pakai huruf yang lain, tapi ini umumnya demikian gitu ya. Jadi kalau pakai T terus dia elemen bilangan real, jelas dia adalah sinyal yang kontinu. Sekarang kita coba gambarkan sinyal xt sama dengan t kuadrat min 1. T kuadrat min 1 itu berarti gimana gambarnya? Kita gambarkan ininya dulu, bidangnya dulu. Ini adalah T-nya, di sini adalah xt-nya. Karena T-nya ini lebih besar dari 0, maka saya akan ambil angka-angka yang lebih besar dari 0 saja. 1, 2, 3. Yang di sebelah sana gak saya hiraukan karena T yang diminta adalah yang lebih besar sama dengan 0. Nah, kita mulai masukkan nilainya. Ketika T-nya 0, maka xt-nya adalah rumusnya tadi T kuadrat min 1, berarti T-nya masukkan 0 kuadrat min 1. Berarti nilainya adalah min 1. Berarti ketika T-nya 0, nilai sinyalnya adalah min 1. Anggaplah di sini. Misalkan saya gambarkan garisnya begini. 1, 2, 3, dan seterusnya. Ketika T-nya 0, xt-nya adalah min 1. Berarti ketika T-nya 0 di posisi ini, xt-nya adalah min 1, berarti di sini. Sekarang kita cari nilai ketika T-nya 1. Maka xt-nya adalah T kuadrat min 1. T-nya masukkan, T-nya bernilai 1, 1 kuadrat min 1. 1 kuadrat 1, 1 min 1, 0. Berarti ketika T-nya 1, dia nilainya 0. Ketika T-nya 2, kita cari nilainya T kuadrat min 1, masukkan nilai T-nya 2 berarti 2 kuadrat min 1, 4 min 1 berarti nilainya 3. Ketika T-nya 2, sinyalnya bernilai 3. Sekarang ketika T-nya 3, xt-nya adalah T kuadrat min 1, 3 kuadrat min 1, 9 min 1 sama dengan 8. Ini saya gambarnya kurang panjang, xt-nya kurang panjang ke atas, ini kira-kira anggaplah di sini ya. Nah, ini sudah bisa kita gambar. Nah, ingat bahwa fungsi ini, sinyal ini berbentuk kuadratik, berarti harus melengkung. Gak boleh lurus banget. Nah, inilah sinyal kita. Nah, ini kan lebih besar dari 0, artinya kan ke kanan jalan terus, ke kiri
cukup sampai di 0 saja, nggak boleh lebih kecil dari 0. Nah, karena dia di lebihnya 3, 4, 5 dan seterusnya dia jalan terus, maka ini saya lebihkan dan saya kasih tanda titik-titik 3, artinya jalan ke kanan, jalan terus. Sudah kita dapatkan fungsinya, akan kita klasifikasikan. Kita lihat klasifikasi sinyalnya. Sekarang waktu kontinu atau discrete. Kita lihat waktunya, sumbu waktunya dia terus menerus ada, tidak terputus, tidak loncat-loncat, berarti dia sinyal waktu kontinu. Sekarang sinyal analog atau digital, kita lihat XT-nya, bahwa XT-nya juga demikian, setiap angka ini juga ada tanpa terputus, maksudnya semuanya ada nilainya. Kadang juga ada grafik yang terputus tapi dia tetap kontinu. Nah, di sini kan nggak loncat-loncat, berarti dia sinyal analog. Kemudian apakah aperiodik? Periodik kita lihat fungsinya, grafiknya itu tidak mengalami perulangan, berarti dia aperiodik, sinyal aperiodik. Terus apakah dia terbatas atau tak terbatas? Kalau dilihat dari sini, dia yang di sebelah kiri terbatas, ada batasnya, tapi sebelah kanan dia tak terbatas. Tapi tetap saja dia mempunyai batas di sini, maka kita klasifikasikan dia sebagai sinyal yang terbatas. Kemudian apakah kausal, anti kausal, non kausal? Kita lihat dari grafiknya bahwa di sumbu yang negatif, sumbu waktu negatif yang sebelah kiri ini dia nilainya nggak ada, berarti dia sinyal kausal. Terus apakah dia genap atau ganjil? Kita cek apakah dia genap atau ganjil. Kalau genap berarti harus memenuhi XT sama dengan X min T. Kalau ganjil berarti harus memenuhi XT sama dengan min X min T. Gini ya, kita cek yang pertama X min T-nya, XT tadi, XT adalah T kuadrat min 1, T kuadrat min 1, berarti kalau kita mau mencari X min T-nya, masukkan di sini min T, T-nya diganti min T, berarti min T kuadrat min 1, min T kuadrat kan artinya min T kali min T. Saya tuliskan pelan-pelan agar lebih jelas. Min T kali min T min 1, min kali min plus T kali T, T kuadrat min 1. Kita peroleh bahwa X min T hasilnya adalah T kuadrat min 1, sama dengan ini. Berarti XT sama dengan X min T karena sama-sama bernilai T kuadrat min 1. Berarti dia sinyal genap. Kalau mau cari tahu apakah dia ganjil atau tidak, bisa kita cek min XT, min T-nya berarti min X min T, saya ubah begini karena X min T-nya tadi sudah kita ketahui dari ini, perhitungan ini kan ini sama, kita manfaatkan itu, berarti masukkan itu sehingga kita peroleh min T kuadrat plus 1. Jelas tidak sama bahwa XT-nya tadi T kuadrat min 1, sedangkan X min T-nya adalah min T kuadrat plus 1, berarti tidak sama dengan min X min T.
bukan sinyal ganjil, berarti dia adalah sinyal genap. Kemudian yang terakhir, dia apakah deterministik atau acak? Nilai dari T kuadrat min 1 itu nilainya pasti fix, berarti dia termasuk sinyal deterministik. Ya. Nomor 3. Sekarang nomor 4. Nomor 4 ini ada ralat sedikit. Saya menuliskan n elemen bilangan natural. Harusnya elemen bilangan bulat Z. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bilangan bulat negatif, positif maupun 0 semuanya masuk di sini. Tapi di sini ada batasnya. Batasnya adalah min 4 sampai lebih besar dari min 4, lebih kecil dari 0. Berarti kalau kita gambarkan di bidang 2 dimensi, berarti di sini n, di sini xn, kemudian nilainya dari 0, min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, ingat bahwa nilainya ini lebih besar dari 4. Berarti min 4 tidak termasuk. Kalau termasuk berarti di sini harusnya ada sama dengannya. Tapi karena tidak ada sama dengannya, berarti min 4 ini tidak masuk. Berarti langsung ke min 3. Begitu pula dengan 0. 0 di sini tidak ada tanda sama dengannya, berarti kurang dari 0. Bilangan bulat yang kurang dari 0 berarti mulai dari min 1. Berarti yang ada sinyalnya di sini min 3 sampai min 1 saja. Min 4 dan 0 ini tidak didefinisikan. Min 3 kalau kita masukkan n sama dengan min 3 ke xn-nya. Xn-nya adalah setengah n plus 3. Masukkan ke sana. Ini berarti min 3 per 2 itu kan min 1,5. Min 1,5 ditambah 3 berarti plus 1,5. Kemudian n sama dengan min 2, xn-nya adalah setengah n plus 3, sama rumusnya. Setengah kali min 2 ditambah 3, setengah kali min 2 berarti min 1. Min 1 tambah 3 berarti min 1 tambah 3 sama dengan 2. Sekarang n sama dengan min 1, xn sama dengan setengah n plus 3, setengah kali min 1 plus 3. Setengah kali min 1 adalah min setengah. Saya tulis begini juga boleh. Min setengah ditambah 3 berarti 2,5. Sudah cukup nilai yang kita perlukan ketika n sama dengan min 3, min 2, dan min 1. Kita masukkan sekarang. Ketika n nya sama dengan min 3, maka nilainya adalah 1,5. Saya kasih ini dulu, di sini 1, 2, 3. Ketika n-nya adalah min 3, nilainya 1,5. Ketika min 3, nilainya 1,5. Kalau di sini 1 berarti di sini 1,5. Kira-kira di sini. Kemudian ketika n-nya sama dengan min 2, xn-nya adalah 2. Berarti min 2 ini jatuhnya di 2 sini. Ketika n sama dengan min 1, maka nilai sinyalnya adalah 2,5. Min 1 nilainya di 2,5. Anggaplah di sini di antara 2 dan 3. Karena ini hanya terdefinisi di bilangan bulat, berarti hanya ada di titik min 3, min 2, dan min 1. Di selainnya tidak ada, maka dibentuk seperti ini.
ditarik garis ke bawah. Ini adalah gambar grafik dari sinyal XN sama dengan setengah N plus 3, di mana N-nya itu lebih besar dari min 4 dan lebih kecil dari 0, di mana N-nya adalah anggota bilangan bulat. Sekarang kita klasifikasikan sinyalnya ini. Kalau kita lihat waktunya, suhu waktunya, dia kan sampling, loncat-loncat lah, istilah gampangnya tuh dia lompat dengan satuan langkahnya itu 1, lompat satu lagi, berarti dia discrete, waktu discrete. Kemudian kita lihat apakah dia analog atau digital. Kita lihat nilai XN-nya. Nilai XN-nya ini dia adanya di 1,5, 2 dan 2,5. Berarti lompat-lompat 1,5, 2, 2,5, berarti lompat dengan lompatannya setengah. Berarti dia termasuk sinyal digital. Sekarang yang ketiga, apakah dia periodik, aperiodik? Kalau kita lihat dia sinyalnya seperti ini, maka jelas bahwa dia tidak mengalami perulangan, sehingga dia termasuk sinyal aperiodik. Sekarang apakah dia terbatas atau tidak terbatas? Sudah terlihat dari secara fungsionalnya, ini mempunyai batasnya adalah min 4 lebih besar dari 4 dan kurang dari 0, berarti dia termasuk sinyal terbatas. Dari grafiknya pun demikian, terlihat bahwa dia terbatas, hanya ada nilainya di min 3 sampai min 1, di selainnya tidak ada. Yang keempat, apakah dia kelima maksud saya, apakah dia kausal, non kausal atau anti kausal? Kalau yang 0 di bagian kiri berarti dia kausal, 0 di bagian kanan berarti dia anti kausal. Karena di sini dia nggak ada, berarti dia termasuk anti kausal. Kemudian apakah dia ganjil atau genap? Kembali kita cek apakah XN-nya sama dengan X min N. Untuk yang genap, apakah genap? X min N-nya, kita lihat dulu